Selamat datang kembali di channel Relawan Ilmu 3. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas kimia unsur golongan 5A. Golongan 5A biasanya juga disebut sebagai golongan nitrogen. Golongan nitrogen adalah salah satu golongan yang ada dalam tabel periodik unsur yang beranggotakan nitrogen, fosfor, arsen, antimon atau stibium, bismut, dan unknown pentium. Dalam sistem IUPAC modern, golongan nitrogen juga disebut golongan 15. Dalam sistem IUPAC lama, golongan ini disebut golongan 5A. Nama lain dari golongan nitrogen adalah golongan niktogen. Kita beralih ke sifat-sifat golongan 5A. Sifat-sifat umum untuk golongan 5A atau golongan 15 terdiri dari sifat fisis dan sifat kimia. Berikut ini ditampilkan sifat fisis dan sifat kimia dari golongan 5A. Seperti golongan lainnya, anggota dari golongan ini menunjukkan pola khusus dalam hal konfigurasi elektron. Bisa dilihat pada tabel berikut. Unsur-unsur dalam golongan ini mempunyai sifat yang mirip karena sama-sama mempunyai 5 elektron valen, yaitu 2 pada subkulit S dan 3 elektron berpasangan pada subkulit P. Dengan demikian terdapat 3 elektron yang dapat diisi ketika atom yang dalam keadaan tak terionisasi. Unsur dalam golongan ini mempunyai kestabilan yang bagus karena kecenderungan membentuk ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Akan tetapi sifat inilah yang mengakibatkan toksisitas yang tinggi, yang mana terjadi pada fosfor, arsen, dan antimon. Ketika bereaksi dengan beberapa zat kimia dalam tubuh, zat ini akan membentuk radikal bebas yang tidak mudah dinetralkan oleh hati, sehingga akan terakumulasi di sana dan bersifat racun. Untuk sifat-sifat fisikanya bisa kalian lihat pada tabel berikut, mulai dari nomor atomnya, konfigurasi elektron, jenisnya, logam, metaloid, dan non-logam, kemudian wujudnya, umumnya berwujud padatan, hanya nitrogen yang berwujud gas, kemudian densitas atau kepadatannya, lalu jari-jari kovalennya, energi ionisasi, dan elektronegativitasnya. Kita melangkah ke unsur yang paling pertama dalam golongan 5A, yaitu nitrogen. Nitrogen ini merupakan satu-satunya unsur golongan 5A yang berwujud gas, umumnya diatomik, dan merupakan komponen yang paling banyak menyusun udara. Kata nitrogen sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu nitron. Nitrogen ini adalah unsur terbanyak kelima di alam semesta. Gas nitrogen terkandung 78% di udara bumi. Dalam bentuk gas, nitrogen tak berwarna, tak berbau, dan lembab. Dalam bentuk cair, ia juga tak berwarna, tak berbau, dan kelihatan seperti air. Nitrogen ditemukan pertama kali pada tahun 1772 oleh ahli kimia dan fisika Daniel Rutherford. Pada tahun 1786, Lavoisier menyebutnya azote atau udara yang terbakar. Selanjutnya kita melangkah ke kelimpahan nitrogen di alam. Di antara unsur-unsur, nitrogen menempati urutan ke-6 dalam kelimpahan kosmik. Atmosfer bumi terdiri dari 75,51% berat atau 78,09% volume nitrogen. Ini adalah sumber utama untuk gas nitrogen yang digunakan dalam perdagangan dan industri. Proses pembuatan nitrogen, produksi komersial nitrogen sebagian besar oleh destilasi fraksional dari udara cair. Suhu didih nitrogen adalah 195,8 derajat Celcius. Hal ini di bawah suhu oksigen yang karenanya akan tertinggal. Nitrogen juga dapat diproduksi dalam skala besar dengan membakar karbon atau hidrokarbon di udara dan memisahkan karbon dioksida dan air yang dihasilkan dari sisa nitrogen. Dalam skala kecil, nitrogen murni dibuat dengan memanaskan barium asida. Kita melangkah ke manfaat nitrogen yang pertama. Dalam industri kimia, nitrogen digunakan sebagai pencegah oksidasi atau kerusakan lainnya, untuk menghilangkan panas, sebagai inhibitor api, atau alat pelindung dari api. Dalam industri makanan, gas nitrogen digunakan untuk mencegah pembusukan melalui oksidasi jamur atau serangga, dan nitrogen cair digunakan untuk pengeringan beku atau untuk sistem pendinginan. Dalam industri listrik, nitrogen digunakan untuk mencegah oksidasi dan reaksi kimia lainnya, untuk memberi tekanan pada jaket, kabel, dan untuk melindungi motor. Dalam industri logam digunakan untuk mencegah karburasi
atau dekarburasi. Juga digunakan dalam pengelasan, penyolderan, dan mematri, di mana nitrogen di sini membantu mencegah proses oksidasi. Sebagai gas non-reaktif, nitrogen digunakan untuk membuat busa atau karet, plastik, elastomer, berfungsi sebagai propelan gas untuk kaleng aerosol, dan untuk menekan propelan cair untuk jet reaksi. Dalam pengobatan, nitrogen digunakan untuk mengawetkan darah, sumsum tulang, jaringan, bakteri, dan sperma. Nitrogen cair juga terbukti berguna dalam penelitian kriogenik. Kita lanjut pada sifat dan reaksi kimia nitrogen. Untuk reaksi kimianya bisa kalian lihat pada slide berikut. Untuk sifatnya, gas nitrogen merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau dan mengembun pada suhu minus 195,8 derajat Celcius. Energi aktivasi untuk reaksi molekul nitrogen biasanya sangat tinggi. Yang ketiga, molekul nitrogen dapat berfungsi sebagai ligan dalam senyawa koordinasi kompleks. Dan yang terakhir, atom nitrogen merupakan spesies yang sangat reaktif. Senyawa golongan 5A atau golongan 15 yang kedua adalah fosfor. Fosfor ini banyak digunakan dalam pembuatan deterjen dan pembuatan pupuk. Berikut ini kita akan menjelaskan tentang fosfor lebih jauh. Kata fosfor berasal dari bahasa Yunani fosforus, artinya yang bercahaya. Seorang ilmuwan asal Jerman, Brand, menemukan fosfor pada tahun 1869 secara tidak sengaja saat percobaan menggali bebatuan. Fosfor dapat ditemukan di bumi, di dalam air, tanah, dan sedimen. Tidak seperti senyawa materi lain, siklus fosfor tidak dapat ditemukan di udara yang mempunyai tekanan yang tinggi. Hal ini karena fosfor biasanya cair pada suhu normal. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak di dalam tubuh, yaitu 1% dari berat badan. Fosfor adalah unsur yang sangat reaktif dan tidak pernah ditemukan di bumi sebagai unsur yang bebas. Fosfor datang dalam struktur kristal yang berbeda, termasuk putih, merah, ungu, dan fosfor hitam. Dua bentuk utama dari fosfor adalah putih dan merah. Simbol dari unsur fosfor adalah P dengan nomor atom 15, berat atomnya 30,97. Fosfor adalah zat yang dapat berpendar karena mengalami fosforesens. Fosfor berupa non-logam, bervalensi banyak, dan termasuk golongan nitrogen. Banyak ditemui dalam batuan fosfat anorganik dan dalam semua sel hidup, tetapi tidak pernah ditemui dalam bentuk unsur bebasnya. Fosfor merupakan unsur penting dalam makhluk hidup. Suatu proses atau siklus yang melibatkan fosfor sebagai bahan yang diproses atau mengalami daur ulang disebut siklus fosfor. Berikut ini ditampilkan siklus fosfor yang melibatkan hewan, pengurai, tumbuhan. Proses pembentukan fosfor juga bisa diawali dari hujan. Di alam, fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik yang terdapat pada tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik yang terdapat pada air dan tanah. Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer menjadi fosfat anorganik. Fosfat ini akan tersimpan ke dalam tanah kembali dan diserap oleh tumbuhan. Bagian besar ketersediaan fosfor dalam tanah berasal dari pelapukan batuan fosfat. Batuan tersebut lapuk oleh perubahan cuaca. Fosfor dapat berada dalam 4 bentuk atau yang lebih dikenal dengan alotrop: putih atau kuning, merah, dan hitam atau ungu. Yang paling umum adalah fosfor merah dan putih. Keduanya berkelompok dalam 4 atom yang membentuk tetrahedral. Fosfor putih terbakar ketika bersentuhan dengan udara dan dapat berubah menjadi fosfor merah ketika terkena panas atau cahaya. Fosfor putih juga dapat berada dalam keadaan alfa. Sumber fosfor yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, susu, telur, daging ayam, daging merah, daging ikan, dan sumber lainnya. Karena seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa fosfor itu menyusun hampir setiap sel dalam tubuh. Untuk makanan yang mengandung fosfor biasanya masuk melalui mulut, dan di dalam mukosa usus halus makanan dibebaskan oleh enzim alkalin fosfatase, lalu diabsorpsi aktif dibantu oleh vitamin D, disebar ke aliran darah. Kadar fosfor di dalam darah diatur oleh hormon paratiroid. Saat hormon paratiroid dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dan hormon kalsitonin. Kedua hormon ini berinteraksi dengan vitamin D.
Fosfor sangat penting dan dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa adanya fosfor, tidak mungkin ada organik fosfor di dalam adenosin trifosfat atau ATP, asam deoksiribonukleat atau DNA, dan asam ribonukleat atau RNA. Mikroorganisme membutuhkan fosfor untuk membentuk fosfor anorganik dan akan mengubahnya menjadi organik fosfor yang dibutuhkan untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Manfaat fosfor yang lainnya adalah untuk kesehatan pencernaan, menjaga kekuatan tulang dan gigi, pembentukan protein, kesehatan otak, memperbaiki sel tubuh, mengatasi kelelahan dan kelemahan otot, membantu fungsi ginjal. Manfaat fosfor yang lainnya dan sangat penting adalah digunakan untuk pembuatan pupuk, pestisida, odol, dan kembang api. Selain itu, fosfor juga banyak digunakan untuk membuat mainan glow in the dark yang bisa menyala dalam gelap. Penyalahgunaan fosfor menjadi bom memiliki dampak yang sangat mengerikan. Bom fosfor memiliki sifat utama membakar. Menurut Ang Swee Chai, seorang perempuan, dokter ortopedis kelahiran Malaysia yang juga seorang ahli medis, menyatakan dalam bukunya bahwa zat fosfor biasanya akan menempel di kulit, paru-paru, dan usus para korban selama bertahun-tahun, terus membakar dan menghanguskan serta menyebabkan nyeri berkepanjangan. Para korban bom fosfor ini akan menghembuskan fosfor sampai nafas terakhir. Kita lanjut ke unsur golongan 5A yang ketiga, yaitu arsenik dengan lambang AS, nomor atom 33, massa atom 74,922. Arsen merupakan unsur yang melimpah secara alamiah di alam, tetapi jarang ditemukan dalam bentuk unsur bebasnya, karena arsen biasanya membentuk berbagai macam senyawa kompleks, bisa berupa trivalen atau pentavalen. Gambar dari mineral arsen bisa kalian lihat pada slide berikut. Kita lanjut ke terdapatnya arsen di alam. Arsen biasanya terdapat pada batuan, udara, air, dan biota. Pada batuan, arsen terdistribusi sebagai mineral. Kadar arsen tertinggi dalam bentuk arsenida. Untuk di udara, 35% arsen anorganik terlarut dalam air hujan. Untuk air, beberapa tempat di bumi mengandung arsen yang cukup tinggi sehingga dapat merembes ke dalam tanah. Bahkan dalam biota, tanaman yang tumbuh pada tanah yang terkontaminasi arsen selanjutnya mengandung kadar arsen yang tinggi, khususnya di bagian akar. Arsen biasanya juga ditemukan di dalam kerak bumi, yaitu pada batuan sedimen dan beku yang terdistribusi sebagai mineral. Mineral yang mengandung arsen contohnya arsenopirit, realgar, dan orpiment. Arsen juga terdapat dalam air dan udara dalam bentuk organik dan anorganik. Crecelius pada tahun 1974 menunjukkan bahwa 35% arsen anorganik terlarut dalam air hujan. Secara umum, arsen bisa kita bagi dalam dua jenis, yaitu arsen organik dan arsen anorganik. Dalam bentuk organik, senyawa dengan karbon dan hidrogen dikenal sebagai arsen organik. Arsen terdapat di dalam tubuh makhluk hidup, baik hewan maupun tanaman, dan bergabung dengan hidrogen atau karbon membentuk arsen organik. Senyawa arsen organik sangat jarang dan mahal. Kerang dikenal sebagai hewan dengan kadar arsen organik yang sangat tinggi. Sedangkan dalam bentuk anorganiknya, sebagian besar arsen yang kita kenal merupakan bentuk senyawa dasar yang berupa substansi anorganik. Arsen anorganik dapat larut dalam air atau dalam bentuk gas dan dapat terpapar pada manusia. Menurut National Institute for Occupational Safety and Health, arsen anorganik dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan kronis, terutama kanker. Senyawa arsen dengan oksigen, klorin, atau belerang dikenal sebagai arsen anorganik. Arsen trioksida dan arsenat merupakan contoh arsen anorganik yang sangat berbahaya. Pada suhu di atas 1073 derajat Celcius, senyawa arsen trioksida dapat dihasilkan dari hasil samping produksi tembaga dan pembakaran batu bara. Kelarutan arsen trioksida dalam air rendah, kira-kira hanya sekitar 2%. Dan pada suhu 25 derajat Celcius.
bahkan bisa melarut 8,2% pada suhu 98 derajat Celcius. Sekalipun bersifat racun, arsen juga memiliki beberapa manfaat seperti arsenik digunakan untuk pengobatan leukemia, digunakan dalam pembuatan perunggu dan kembang api, bahan arsenilik digunakan dalam obat-obatan hewan maupun bahan tambahan makanan hewan. Gas arsen dan komponen arsen lainnya digunakan dalam industri mikroelektronik dan industri bahan gallium arsenide. Bahkan arsen juga digunakan dalam bidang pertanian, misalnya digunakan untuk sebagai bahan pestisida. Contohnya adalah senyawa timah arsenat, tembaga asetoarsenit, natrium arsenit, dan kalsium arsenat. Pada industri digunakan sebagai bahan pengisi pembentukan campuran logam, industri pengawet kayu untuk melapisi perunggu, industri cat, keramik, gelas, dan kertas dinding. Tapi arsenik dan sebagian besar senyawa arsenik adalah racun yang kuat. Arsenik membunuh dengan cara merusak sistem pencernaan yang menyebabkan kematian karena syok. Umumnya logam arsenik berwarna abu-abu, sangat rapuh, berbentuk kristal, merupakan konduktor yang buruk, bahkan berubah warna dalam udara, dan ketika dipanaskan akan teroksidasi dengan cepat menjadi arsen oksida yang berbau seperti bawang putih. Untuk sifat-sifat arsen bisa kalian lihat pada tabel berikut, mulai dari massa jenisnya, massa jenis cairan pada titik lebur, titik sublimasi, titik triplet, titik kritis, dan kalor peleburan. Arsen dapat dibuat melalui isolasi. Dalam proses isolasi, arsen dibuat pada skala industri dengan pemanasan mineral yang tepat dan sesuai, tanpa adanya udara dalam proses tersebut. Hasilnya, arsen akan dikeluarkan dalam kondisi kental, terpisah dari senyawaan asalnya sebagai zat padat. Berikut ini persamaan reaksi yang terjadi pada proses isolasi arsen yang dibuat dari senyawa. Untuk proses pembuatan di laboratorium, seperti yang telah disebutkan, arsen dapat dibuat melalui isolasi, namun proses isolasi yang dilakukan dalam laboratorium tidak terlalu diperlukan, karena pada realitanya arsen terdapat di alam dalam jumlah melimpah. Reaksi-reaksi dari arsenik, arsen bisa bereaksi dengan air, membentuk asam arsenat dan hidrogen sulfida. Arsen juga bisa bereaksi dengan oksigen, bahkan terbakar di udara. Arsen juga bereaksi dengan basa, bereaksi dengan hampir semua halogen, membentuk senyawa yang tidak berwarna. Arsenik bereaksi dengan kondisi yang terkendali dengan halogen, fluorin, klorin, bromin, dan yodium. Reaksi-reaksi lain dari arsen, arsen bisa bereaksi dengan sulfur trioksida, bisa bereaksi dengan asam nitrat, bisa bereaksi dengan gas hidrogen, bisa bereaksi dengan gallium, kadmium, dan senyawa-senyawa lain. Kita lanjut ke stibium atau antimon dengan nomor atom 51, massanya 121,760 satuan massa atom. Antimon adalah suatu unsur metaloid kimia dalam tabel periodik dengan simbol Sb. Lambangnya diambil dari bahasa Latin stibium. Antimon merupakan metaloid dan mempunyai 4 alotrofi bentuk. Bentuk paling stabil dari antimon adalah logam biru putih. Antimon kuning, antimon hitam merupakan logam yang tidak stabil. Antimon dapat digunakan sebagai bahan tahan api, cat, keramik, elektronik, dan karet. Kita lanjut ke sifat fisis dari antimon, mulai dari massa atom, konfigurasi elektron, jumlah elektron dalam tiap kulit, fasenya merupakan fase padat, massa jenisnya, massa jenis cair pada titik lebur, titik didih, kalor peleburan, kapasitas kalor, struktur kristal, bilangan oksidasinya ada 3, -3, +3, dan +5. Elektronegativitasnya, jari-jari atom yang valid dan terhitung, jari-jari kovalen, dan seterusnya. Untuk sifat kimianya, antimon bisa bereaksi dengan air, bisa bereaksi dengan udara. Ketika antimon dipanaskan akan bereaksi dengan oksigen di udara menjadi trioksida antimon 3. Antimon juga bisa bereaksi dengan halogen dan bisa bereaksi dengan asam. Antimon larut dalam asam sulfat pekat panas atau asam nitrat untuk membentuk solusi yang membentuk antimon 3.
Selanjutnya, senyawa-senyawa antimon. Yang pertama ada senyawa antimon pentaklorida, antimon trioksida, antimon trihidrida atau dikenal dengan stibina, dan indium antimonida. Untuk kelimpahannya di alam sebanyak 0,004 part per million, kelimpahannya di matahari 1 kali 10 pangkat min 3 ppm, kandungannya di meteorit 0,12 ppm, di kerak bumi 0,2 ppm. Untuk kegunaannya digunakan sebagai penguat timbal untuk baterai, campuran anti gores, korek api, obat-obatan, dan pipa. Oksida dan sulfida antimon, sodium antimonat, dan antimon triklorida digunakan dalam pembuatan senyawa tahan api, keramik, gelas, dan cat. Untuk bahayanya, antimon dan senyawa-senyawanya adalah beracun. Secara klinis, akibat keracunan antimon hampir mirip dengan keracunan arsen. Dalam dosis rendah, antimon menyebabkan sakit kepala dan depresi. Dalam dosis tinggi, antimon bisa menyebabkan kematian hanya dalam beberapa hari. Kita lanjut ke unsur yang kelima dalam golongan 5A, yaitu bismut dengan simbol Bi. Bismut berasal dari bahasa Latin bismutun dan bahasa Jerman wismut. Pada awalnya bismut ini membingungkan dengan timah dan timbal karena mempunyai kemiripan. Claude Francois Geoffroy menunjukkan di tahun 1753 bahwa logam ini berbeda dengan timbal. Nah, berikut ini ditampilkan bentuk kristal dari unsur bismut. Kita lanjut ke karakteristik atau ciri-ciri khusus dari bismut. Yang pertama, notasinya, nomor atom, golongan, periode, dan blok, massa atomnya, massa jenis, titik leleh, titik didih, jejari atomik, elektronegativitas, dan konfigurasi elektronnya. Untuk sifat-sifatnya, bismut merupakan metalik yang paling rendah, rapuh, berwarna putih kemerahan, struktur merupakan penghantar listrik yang rendah, bersifat diamagnetik. Jika dibakar, maka nyalanya akan berwarna biru. Bismut seperti halnya arsen dan antimon dapat berada dalam beberapa alotrop. Struktur paling stabil dalam temperatur kamar tersusun oleh jaringan heksagonal berkerut, di mana tiap atom terikat dengan 3 atom lain terdekat dan lebih jauh. Bismut seperti halnya air mengalami ekspansi jika memadat. Untuk reaksi kimianya, bismut bereaksi dengan halogen, misalnya dengan fluor, membentuk bismut 5 fluorida. Bismut bereaksi dalam kondisi yang terkendali dengan halogen fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Bismut juga bereaksi dengan asam. Bismut larut dalam asam sulfat pekat atau asam nitrat untuk membentuk larutan yang mengandung bismut 3. Bismut juga bereaksi dengan air, juga bereaksi dengan udara. Oksida ini berwarna kuning, bersifat basa, dan menghasilkan ion bismut oksida dan bismut 3 yang bisa larut jika dilarutkan dalam larutan asam. Untuk penggunaannya dalam perdagangan berkaitan dengan rendahnya titik leleh alloy dengan timbal, timah, dan kadmium, seperti pada sekring listrik, solder, sistem penyemprot air otomatis atau sprinkler, sumbat pengaman dalam silinder bertekanan gas, dan digunakan untuk pembalut. Bismut juga digunakan dalam kosmetik, digunakan untuk piringan pita stereo, digunakan dalam obat-obatan, untuk dibuat campuran magnet permanen yang kuat, digunakan dalam produksi besi lunak, dikembangkan sebagai katalis dalam pembuatan akrilik fiber, digunakan dalam penyolderan, dan digunakan dalam pemrosesan peralatan makanan, serta sebagai bahan lapisan kaca keramik. Untuk kelimpahannya di alam, bismut terdapat dalam sebagai biji sulfida dan dalam biji tembaga, timah, dan timbal. Bismut dapat terdapat dalam senyawanya dengan tingkat oksidasi +3 dan +5. Senyawa bismut dengan tingkat oksidasi +5 bersifat sebagai oksidator yang kuat. Semua garam bismut 3 halida dapat dijumpai, namun hanya bismut trifluorida yang ditemui sebagai garam. Bismut 3 lebih stabil daripada bismut 5. Bismut dapat diperoleh dari bijinya dengan proses yang sederhana, yaitu dipanggang untuk memperoleh oksidanya bismut oksida, kemudian direduksi dengan karbon atau dengan gas hidrogen. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang kimia unsur golongan 5A. Agar pemahaman kalian lebih mantap tentang unsur golongan 5A, silahkan kerjakan latihan berikut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.